Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Bersama saya Pendeta Lindawati Liman dalam Renungan Harian GKI Kuitang hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena kami boleh merayakan kebangkitan-Mu yang adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mengimani bahwa hidup kami di sini dan yang akan datang selalu bersama-sama dengan Engkau. Kami mohon penyertaan-Mu dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Bersabdalah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Kami memohon. Amin. Sahabat, inilah Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, 7-nya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab 7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang mati, orang bangkit, dan dari antara orang mati," saya ulangi, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga dengan bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Kristus, Bapak Ibu para muda dan para anak, di dalam dunia ini banyak orang yang masih hidup. Mereka bernafas, fisik dapat bergerak dan lain-lain. Namun mentally mereka tidak hidup, tetapi mati. Mengapa? Karena pikiran dan hatinya selalu dikuasai. Bagaimana kalau nanti saya mati? Bukan tak boleh memikirkan bagaimana nanti keadaan setelah kematian, karena kita juga semua pasti akan mati, meninggalkan raga tubuh ini. Namun persoalannya adalah bagi kita pengikut Kristus, kita telah memiliki keyakinan iman bahwa kelak jika kita mengalami kematian tubuh yang dapat layu dan hancur ini, maka kita kelak akan mengenakan tubuh baru seperti malaikat yang tak lagi sama. Pikiran, perasaannya, tentu bahkan tubuhnya dengan ketika kita ada di bumi, yang seringkali berpikir soal kawin, harta, jabatan, dan lain-lain. Bukankah pikiran tentang hal-hal yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat Kristus, sering membawa banyak orang berlaku buruk, bahkan jahat. Bukan tak boleh kawin, memiliki harta, atau jabatan. Namun seringkali yang mereka pikirkan ketika mereka hanya fokus pada itu semua, malah melakukan berbagai kejahatan yang melanggar kehendak Tuhan. Dikuasai egoisme, kerakusan, dan hawa nafsu semata.
bukannya memandang kehidupan ini sebagai sebuah kesempatan untuk menunjukkan dan menjaga cinta kasih Allah dalam kehidupan ini melalui kita, pengikutnya, melalui hubungan yang baik yang dijaga dan menjaga, saling menghormati, sampai nanti waktu Tuhan atau kematian tiba. Nah, sahabat Kristus, Bapak Ibu para muda dan para anak, orang Kristen yang menerima kebangkitan Kristus adalah mereka yang sungguh-sungguh menghargai kehidupan kini yang masih mereka terima. Nafas yang kita hirup adalah tanda bahwa Tuhan Allah masih bersama kita di kehidupan kini. Ia masih memberikan nafas bagi kita agar kita mensyukurinya. Mensyukuri kehidupan di dunia ini dengan berbagai isi dan pemberian dari Tuhan sendiri. Baik itu hal-hal indah maupun mungkin hal buruk ya. Selama nafas kehidupan ini masih ada, maka kita meyakini bahwa Tuhan penguasa kita ada dekat dalam kehidupan ini. Kehidupan di sini yang masih ada di hadapan kita. Maka sahabat Kristus, kita meyakini bahwa Tuhan penguasa kita ada dekat dan bersama kita. Bagi kita yang masih bernafas, kita akan mengisi kehidupan ini dengan menghargai kehidupan, dengan terus mencintai, mengasihi kepada pasangan kita, suami istri, dan kepada sesama dan bahkan alam semesta ini. Jika Tuhan tidak atau belum memanggil kita untuk menikah, ingatlah ya bahwa kehidupan memang harus tetap dihargai dan dijaga, karena Anda menikah ataupun tidak menikah atau belum menikah itu bukan persoalan utamanya, melainkan apakah kita, saudara-saudara dan saya, mau menjalani kehidupan ini dengan dikuasai oleh cinta Allah yang besar itu, yang telah mengorbankan dirinya untukmu, untuk saya. Lalu ia bangkit buat kita juga untuk keselamatan kita. Sahabat, ini berlaku juga ketika kita memandang hal-hal lain di sekitar kita selain soal kawin-mawin ya, yang kita usahakan dan kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Harta, jabatan, kehormatan, dan lain-lain. Nah, sahabat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita menghayati kebangkitan yang kita terima dari Kristus, maka kita akan memandang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menguasai kita ketika kita masih hidup dengan mengenakan tubuh yang dapat hancur ini, maupun ketika kita tak bisa lagi mengenakan tubuh ini. Tuhan menguasai kita baik di kehidupan kini maupun di kehidupan kelak. Karena Tuhan kita adalah Tuhan bagi tiap orang yang telah menerima kehidupan itu dari Kristus, baik ketika ia bernafas maupun setelah ia tidak lagi bernafas. Karena kita memiliki Tuhan Allah yang hidup, yang tak dibatasi hanya oleh nafas ini saja. Maka kita pun akan hidup bersamanya ketika kita tak lagi bernafas. Dengan demikian, Tuhan menjadi Tuhan Allah kita saat ini maupun kelak. Tuhan Allah kita adalah Tuhan atas kita yang hidup saat ini dan hidup saat yang akan datang. Kiranya Tuhan terus menjaga dan memelihara iman dan semangat Paskah, semangat kebangkitan, karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Amin. Sahabat, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyertai.